Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat CGP Angkatan 8 di seluruh Indonesia? Perkenalkan, saya Titin Alfia, CGP Angkatan 8, Kabupaten Cilacap, dari SD Negeri Walahan 1. Kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Pemikiran Dihajar Dewantara. Salam hormat kepada beliau fasilitator kami, Bapak Mutakin SPD MPD, Pengawas SMP Kabupaten Banyumas, dan kepada beliau pengajar praktik kami, Ibu Sangada SPD SD, Guru SD Sida Negara 9 Kabupaten Cilacap. Teman-teman, saya akan menceritakan hasil belajar saya di modul 1.1 ini melalui pertanyaan pemantik berikut ini. Yang pertama, apa yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Kemudian yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Kemudian yang ketiga, apa yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Dihajar Dewantara. Nah, apa sih yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Jadi awalnya dulu saya sebagai seorang guru berperan lebih dominan dibandingkan peserta didik, atau bisa dibilang dulu saya menggunakan metode teacher center. Jadi saya sangat aktif di dalam pembelajaran tanpa saya tahu apakah pembelajaran saya itu menyenangkan atau tidak bagi peserta didik saya. Kemudian yang kedua, jelas saya sebagai seorang guru memiliki target atau pencapaian materi dan KKM, dan saya akan merasa sangat gagal jika banyak peserta didik saya yang tidak mengerti dan tidak tuntas dalam pembelajaran. Bahkan sebagai seorang guru kita sangat stres ketika melihat beberapa anak didik kita yang memiliki nilai di bawah KKM. Kemudian yang ketiga, saya kurang memahami karakteristik peserta didik saya. Jadi saya kurang paham karakter peserta didik si A dan si B, si C, dan seterusnya. Saya tidak begitu tahu. Namun dalam pengembangan diri siswa, pengembangan bakat dan minat siswa, saya lebih memaksakan mereka untuk mengikuti apa yang saya mau. Kelas yang tertib, disiplin, dan anak-anak paham terhadap apa yang saya sampaikan, terhadap apa yang saya transferkan adalah fokus utama tujuan pembelajaran saya. Jadi, selama ini saya selalu mengikat anak-anak didik saya dengan berbagai macam aturan, dengan berbagai macam sanksi, yang akhirnya merenggut kemerdekaan anak didik saya untuk tumbuh berkembang sesuai dengan kodratnya. Perubahan pertama yang terjadi terhadap diri saya setelah mempelajari pemikiran Dihajar Dewantara ini yaitu pembelajaran saya sekarang berpusat kepada murid, atau sekarang saya menggunakan metode center learning. Jadi di sini yang aktif adalah siswanya. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber belajar bagi peserta didik. Saya biarkan anak didik saya bereksplorasi, menemukan solusi berbagai macam permasalahannya. Saya di sini hanya berusaha menjadi pamong mereka, berusaha menuntun mereka, mengarahkan mereka kepada arah yang lebih baik sehingga tujuan mereka tercapai dan bahagia.
Perubahan yang kedua yaitu saya memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Jadi di sini saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk menciptakan kesetaraan belajar bagi semua siswa dan menjembatani kesenjangan belajar antara yang berprestasi dengan yang tidak berprestasi. Perubahan yang ketiga yaitu saya menghargai setiap karakteristik belajar peserta didik serta memberikan apresiasi atau reward kepada mereka agar lebih termotivasi dalam belajar, serta saya meniadakan punishment atau hukuman. Perubahan yang keempat, pembelajaran yang kreatif dan inovatif, salah satunya dengan memberikan games edukasi. Dengan demikian, pembelajaran akan terasa lebih menyenangkan. Penerapan yang segera saya lakukan di kelas agar mencerminkan pemikiran KHD seperti apa? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Kemudian yang kedua, saya akan menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Ketiga, saya akan menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Keempat, saya akan menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Kelima, saya akan menerapkan pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Yang keenam, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Nah, dari pemaparan tadi bisa disimpulkan bahwa pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Pendidikan sejatinya adalah berhamba kepada anak. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam bahagia.